Computational Thinking. 1. Komputasi atau computation. Komputasi adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara dalam memecahkan masalah dari sebuah data input. Data input adalah sebuah masukan yang berasal dari luar lingkungan sistem. Adapun komputasi merupakan bagian dari ilmu komputer berpadu dengan ilmu matematika. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerika, serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu sains. 2. Teori komputasi atau computational theory. Pada teori ilmu komputer dan matematika, teori komputasi adalah cabang yang berhubungan dengan bagaimana masalah dapat dipecahkan pada sebuah model komputasi secara efisien menggunakan algoritma. Bidang ini terbagi menjadi 3 fokus besar, yaitu bahasa dan teori otomata, teori komputabilitas, dan teori kompleksitas komputasi. A. Teori otomata. Teori otomata atau otomata teori adalah sebuah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. B. Teori komputabilitas. Teori komputabilitas atau computability theory bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dengan kata lain, teori komputabilitas mengklarifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan, solvable, atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan, unsolvable. Teori komputabilitas bertujuan untuk berkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. C. Teori kompleksitas. Teori kompleksitas mengklarifikasikan persoalan sebagai persoalan mudah, easy, atau persoalan sulit, hard. Teori komputabilitas dapat dianggap sebagai model penciptaan dari seluruh cabang dalam bidang ilmu komputer atau computer science. Maka dari itu, logika dan matematika digunakan dalam teori komputasi. Ada beberapa model yang digunakan, namun yang paling umum dipelajari adalah mesin Turing. Sebuah mesin Turing dapat dideskripsikan sebagai komputer pribadi dengan kapasitas memori yang tidak terhingga, namun hanya dapat diakses dalam bagian-bagian terpisah dari diskret. Jadi pada dasarnya, setiap masalah yang dapat dipecahkan diputuskan oleh mesin Turing dapat dipecahkan oleh komputer yang memiliki jumlah memori terbatas. 3. Pengertian berpikir komputasional atau computational thinking. Istilah umumnya think for problem solving, yaitu berpikir untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pemikiran komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, formulasi masalah. Yang kedua, mengekspresikan solusi. Dan yang ketiga, mengeksekusi solusi dan mengevaluasi. Computational thinking adalah perubahan cara berpikir yang memungkinkan untuk menguraikan suatu masalah menjadi bagian yang lebih kecil dan sederhana. Computational thinking digaungkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 di dalam bukunya yang berjudul Mindstorm. Computational thinking melatih otak untuk terbiasa bersikap secara logis, terstruktur, dan kreatif sebagai seorang ilmuwan komputer. Jadi dapat disimpulkan bahwa berpikir komputasional adalah proses berpikir dalam pemecahan masalah dan menemukan solusinya sehingga solusi tersebut dapat direpresentasikan. 4. Karakteristik berpikir komputasional. A. Mampu memberikan pemecahan masalah yang menggunakan komputer atau perangkat lainnya. B. Logika dalam mengelompokkan dan menganalisa data. Logika merupakan sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. C. Mampu melakukan representasi data abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Berpikir secara komputasional secara tidak langsung dapat membuat kita lebih teliti dan mempersingkat waktu pengerjaan sebuah masalah. E. Mampu melakukan identifikasi analisis dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. F. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah berbeda. Berpikir komputasional memiliki beberapa karakteristik lainnya, yaitu sebagai berikut. Identifikasi berasal dari kata identifi yang artinya meneliti atau menelaah.
Identifikasi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, serta mencatat data dan informasi. Adapun cara mengidentifikasikan masalah sebagai berikut. 1. Pendefinisian masalah dengan jelas. Langkah ini memang terasa sepele, namun langkah inilah yang paling vital. 2. Pendefinisian secara objektif. Apa yang ingin dicapai dan ketahui, jangan memandang suatu masalah hanya dari satu sisi, lihatlah dari semua sudut pandang. 3. Kumpulkan informasi secara sistematik. Pendefinisian masalah dan tujuan disertai oleh banyak fakta yang didapatkan tentang masalah yang akan mempermudah penyelesaian masalah tersebut. B. Analisis, yaitu sekumpulan kegiatan, aktivitas, dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah atau memecahkan komponen menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan. Berikut adalah cara menganalisis masalah. 1. Analisis informasi. Dilakukan dengan melihat data yang telah dikumpulkan tentang masalah dan menganalisis penting tidaknya data tersebut. 2. Generalisasi. Kemungkinan solusi mendefinisikan tindakan atau solusi yang efektif dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pencegahan terulang atau muncul kembali penyebab-penyebab itu. 3. Evaluasi solusi dan pilih. Data mentah yang telah dianalisis dari masalah, pada beberapa kasus ini dapat berarti mengetes skenario atau eksperimen atau pada kasus lain membuat simulasi untuk melihat konsekuensi dari solusi. C. Implementasi solusi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah solusi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Cara mengimplementasikan solusi yang telah kita rencanakan adalah sebagai berikut. 1. Implementasi dari solusi. Ketika sudah memiliki solusi terbaik, lakukan implementasi. Namun masih harus memikirkan masalah yang bisa saja terjadi, terutama jika tidak menstrukturkan masalah secara benar. 2. Review dan evaluasi hasil keluaran. Setelah mengimplementasikan solusi, langkah selanjutnya adalah memonitor dan mereview hasil kerja. Periksa apakah solusi bekerja dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Atur ulang jika dibutuhkan. Pemecahan masalah bekerja dalam daur yang berulang. Banyak potensial solusi yang harus dievaluasi karena solusi akan sering datang dengan pemecahan masalah yang lebih baik. 5. Metode berpikir komputasional atau computational thinking. Poin A. Dekomposisi atau decomposition. Dekomposisi adalah suatu proses yang berfungsi untuk membagi masalah-masalah dalam lingkup yang lebih kecil atau spesifik. Dekomposisi dilakukan untuk membantu kita dalam memecahkan suatu masalah yang kompleks dan membagi masalah sesuai ruang lingkupnya. Kita dapat mengetahui asal sumber masalah sehingga dapat lebih mudah untuk menganalisis suatu alternatif dari masalah tersebut. Berikut langkah-langkah dekomposisi. Yang pertama, identifikasi masalah utama. Kedua, buat serta susun daftar komponen penyusun atau utama. 3. Buat serta susun daftar bagian kecil-kecilnya. 4. Buat rencana dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai urutan atau algoritma. 5. Selesai setiap bagian kecil-kecil hingga ke detail. Dan poin B, pengenalan pola atau pattern recognition. Pengelolaan pola yaitu proses mengenali pola atau kesamaan umum dari masalah yang serupa dengan masalah yang telah ditemukan dari proses dekomposisi. Pengenalan pola ini akan membantu kita dalam menentukan alternatif penyelesaian dari masalah yang dihadapi, karena ada contoh masalah yang telah diselesaikan. Misalnya harga saham di suatu perusahaan, kita dapat melihat polanya dengan mengenai pola-pola penjualan saham. Pengenalan pola dibagi menjadi 3, yaitu pertama pendekatan sintaks, yaitu pendekatan yang menggunakan aturan tertentu. 2. Pendekatan statistik, yaitu pendekatan dengan menggunakan data-data yang berasal dari statistik. 3. Pendekatan jaringan saraf tiruan, yaitu pendekatan dengan menggabungkan pendekatan sintaks dan pendekatan statistik. Adapun cara mengenali polanya, yang pertama melihat secara langsung, yang kedua memikirkan dengan matang pola tersebut, yang ketiga membahasakan pola, dan yang poin C, abstraksi atau abstraction. Abstraksi adalah generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan
Misal dengan menempatkan semua file sistem di folder Windows, file program di folder program file data atau dokumen di folder My Dokumen, dan file pendukung di drive atau direktori terpisah. Abstraksi mengacu pada pemfokusan informasi penting saja. Kita perlu mengabaikan detail yang tidak relevan untuk mencapai solusi. Kita perlu mengabaikan karakteristik yang tidak perlu agar dapat fokus pada hal-hal yang kita lakukan. Dalam abstraksi, fokusnya utama pada karakteristik umum yang ada pada setiap elemen, bukan detail spesifik. Langkah dari proses abstraksi: yang pertama, mengumpulkan submasalah dari hasil dekomposisi. Kedua, menentukan skala kebutuhan dari submasalah tersebut terhadap seberapa besar dampak dari submasalah tersebut terhadap masalah kompleks. Ketiga, menghilangkan submasalah yang memiliki skala kebutuhan tidak terlalu penting hingga tidak penting. Dan poin D, ada algoritma atau algoritma. Algoritma bisa diartikan sebagai prosedur yang berupa langkah demi langkah, sering digunakan untuk perhitungan penalaran secara otomatis dan pemrosesan data. Algoritma merupakan pilihan dari berbagai metode computational thinking yang ada dan mudah diterapkan karena mudah didesain dan dipahami. Contohnya dengan menggunakan skema atau flowchart atau diagram alir. Langkah-langkah dalam pemikiran algoritmis: pertama, definisi masalah. Yang kedua, pengembangan modal. Tiga, spesifikasi algoritma. Keempat, merancang sebuah algoritma. Kelima, memeriksa kebenaran algoritma. 6, analisis algoritma. 7, implementasi algoritma. 8, pengujian program. 9, persiapan dokumentasi. 3 cara yang digunakan dalam penulisan algoritma. Yang pertama, kalimat deskriptif. Penulisan algoritma dengan cara ini dilakukan dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan secara berurutan dalam bentuk uraian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Agar algoritma mudah ditranslasikan ke dalam bahasa pemrograman, sebaiknya kamu menulisnya dengan bahasa yang koresponden dengan notasi bahasa pemrograman pada umumnya. Pada deskripsi, cara penulisan algoritma dengan notasi bahasa deskriptif paling mudah dibuat. Namun, cara ini paling sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Teks algoritma dengan bahasa deskriptif disusun oleh 3 bagian utama. Yang pertama, bagian judul atau header. Bagian judul terdiri atas nama algoritma dan penjelasan spesifikasi tentang algoritma. Di bagian ini digunakan untuk menentukan apakah teks algoritma yang dibuat tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Yang kedua, bagian deklarasi merupakan bagian yang mendefinisikan semua data yang dipakai di dalam algoritma. Semua data dapat digunakan dalam algoritma jika telah didefinisikan terlebih dahulu di bagian deklarasi. Yang ketiga, bagian deskripsi adalah bagian inti dari suatu algoritma. Bagian ini berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Setiap langkah ditulis secara urut. Suatu algoritma dapat terdiri atas 3 struktur dasar, yaitu runtutan, pemilihan, dan pengulangan. Selain bagian-bagian tersebut, terdapat juga komentar untuk memperjelas maksud teks si algoritma yang ditulis. Yang kedua, flowchart. Cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis flowchart merupakan suatu gambar atau bagan memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya dilakukan dengan menggunakan simbol. Menggunakan flowchart, kita akan mudah melakukan pengecekan bagian-bagian terlupakan dalam analisis masalah. Karena flowchart merupakan gambaran hasil pemikiran menganalisis suatu masalah. Nantinya akan diubah menjadi program komputer. Tetapi ada beberapa anjuran yang harus diperhatikan, yaitu A. Flowchart digambarkan di suatu halaman dimulai dari sisi atas ke bawah atau dari sisi kiri ke kanan. B. Aktivitas digambarkan harus didefinisikan dengan menggunakan bahasa dan simbol yang tepat. Definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembaca. C. Kapan aktif terus dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Terdapat 1 titik awal dan 1 titik akhir. D. Setiap langkah dan aktivitas harus diuraikan dengan deskripsi kata kerja. Misalnya menghitung keliling lingkaran. E. Setiap langkah dari aktivitas berada pada urutan yang benar. F. Lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati.
Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. G. Gunakan simbol-simbol flowcard yang standar. Biasa dipakai adalah simbol-simbol standar yang dikeluarkan oleh ANSI dan ISO. Beberapa simbol yang sering digunakan dalam menggambarkan suatu flowcard yaitu seperti yang ada di atas. Contoh melakukan menghitung keliling lingkaran. Yang pertama, mulai. Selanjutnya kita harus menetapkan nilai dari PHI. Seperti yang telah kita ketahui, yaitu nilai dari PHI adalah 3,14. Lalu masukkan nilai jari-jari lingkaran dan menghitung keliling lingkaran yang mana rumusnya yaitu K sama dengan 2 dikali PHI dikali R. Terakhir menampilkan hasil perhitungan keliling lingkaran dan selesai. Shortcut adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Biasanya menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada cara penulisan algoritma sebelumnya. Struktur bahasa yang digunakan dalam menuliskan algoritma dengan cara ini berasal dari beberapa bahasa pemrograman. Bahasa tersebut hanya ditujukan agar dapat dibaca oleh manusia. Shortcut tidak dapat dipahami oleh komputer. Agar notasi dapat dipahami oleh komputer, harus diterjemahkan terlebih dahulu menjadi sintaks bahasa pemrograman komputer tertentu. Untuk memudahkan translasi ke dalam bahasa pemrograman, disarankan untuk menggunakan keyword yang umum. Penulisan algoritma dengan notasi shortcut sama dengan kalimat deskriptif. Yang pertama judul, lalu deklarasi, dan yang terakhir deskriptif. Contoh penerapan berpikir komputasional yang dapat diambil ialah mencuci pakaian. Dengan computational thinking, kita mampu melakukan identifikasi analisis dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Dapat membuat kita menjadi lebih terstruktur dalam melihat pemecahan sebuah masalah. Kita kembali pada masalah mencuci pakaian. Kita akan menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir komputasional. Yang pertama, kita akan menentukan dan mengelompokkan apa saja proses yang akan dihadapi. Kemudian, pengenalan pola. Dengan melihat pakaian yang akan dicuci, pada saat memilah pakaian, sebelumnya kita akan menemukan banyak jenis pakaian yang menunjukkan bahwa dia layak untuk dicuci dan yang tidak. Dilanjutkan dengan abstraksi. Setelah memilih pakaian mana yang kotor, kita akan mengidentifikasi pakaian menurut tingkat kekotorannya dan menyatukan pakaian yang senada, agar pakaian dengan warna berbeda tidak akan terkena luntur. Diakhiri dengan algoritma. Setelah mengikuti semua langkah di atas, kita menguraikan pemecahan mencuci pakaian dengan mulai dari memilah pakaian, menyiapkan alat, lalu mencuci, memeras, sampai yang terakhir adalah menjemur.